Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa perdana anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 3 Jedes tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, sebelum materi akan Pak Guru sampaikan, pertama Pak Guru akan berkenalan kepada anak-anak. Nama Pak Guru adalah Sarjono. Anak-anak bisa menyebut sehari-hari panggilan kalau bertemu, yaitu Pak John. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan intak, dan ini terkait dengan nanti setelah anak-anak masuk di kelas, bahwa Pak Guru akan menemani anak-anak dalam pendidikan agama Islam. Nah, apa itu intak? Intak ini adalah iman dan ketakwaan. Nah, maksudnya iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Dalam pembahasan imtak ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang konsep manusia dan agama. Bagaimana manusia itu dan apa hubungannya dengan agama, dan bagaimana sejauh mana kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, yang pertama yaitu nanti akan kita kaji tentang manusia. Yang kedua, manusia dalam Islam. Yang ketiga, kajian tentang agama. Yang keempat, hubungan manusia dengan agama. Oke, kajian tentang manusia sekarang. Kajian tentang manusia, menurut pandangan ilmu umum, bahwa manusia ini disebut Homo sapiens, binatang yang berpikir. Yang kedua, Homo volens, yaitu binatang yang berkeinginan. Homo sosial, makhluk sosial. Manusia dalam pandangan Al-Quran itu, yang pertama, di dalam Al-Quran ada yang dinamakan manusia itu disebut insan. Insan itu lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan. Maksud kami adalah memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab dan amanat manusia di muka bumi. Karena sebagai khalifah, manusia dibekali dengan berbagai potensi seperti ilmu, persepsi, akal, dan nurani. Disebut juga dalam Al-Quran itu nas, jamak dari insan, lebih menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bersama-sama manusia lainnya. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Contoh, Al-Quran menginformasikan bahwa penciptaan manusia menjadi berbagai suku dan bangsa. Tujuannya untuk bergaul dan berhubungan antar sesamanya, yang dinamakan di situ adalah ta'aruf. Nah, Al-Quran menyebutkan basar secara etimologis berasal dari kata ba, sin, dan ro, yang berarti sesuatu yang tampak baik dan indah, bergembira, mengembirakan, menguliti atau mengupas. Dalam pulau adalah buah, atau memperhatikan dan mengurusi sesuatu. Basar digunakan Al-Quran untuk menyebut manusia dari sudut lahiriah serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Maka kata basar juga selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis, seperti asalnya dari tanah, yang selanjutnya dari sperma, dan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Ini dalam surat Al-Mu'min ayat 12-14. Dan juga di Al-Quran itu banyak disebutkan, yaitu Adam atau Bani Adam. Secara umum, kedua istilah ini menunjukkan arti keturunan yang berasal dari Adam, atau dengan kata lain bahwa secara historis asal usul manusia adalah satu, yakni dari Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kejadian
atau asal kejadian dan akhir manusia, dalam Al-Quran itu menegaskan bahwa manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam alaihissalam itu melalui proses yang unik dan berbeda dengan manusia-manusia lainnya, melalui tanah, yaitu turab. Prosesnya adalah kun fayakun. Nah, manusia yang lain selain Adam atau keturunan Adam itu diciptakan oleh Allah dari sari padi tanah, yaitu turab, yang berproses menjadi sperma nutfah, berproses juga segumpal darah yang disebut alaqah, segumpal daging mudghah, lalu menjadi tulang belulang yaitu hingga menjadi janin yaitu halaqah akhir. Akhirnya manusia kembali lagi menjadi tanah. Potensi yang ada pada manusia dan seluruh manusia yaitu potensi kecerdasan. Semua manusia diberi kecerdasan. Adapun tingkatannya itu berbeda-beda tergantung usaha manusia itu sendiri. Kalau manusia ini ada yang cepat kecerdasannya, tentunya juga dipengaruhi oleh kesempatan semangatnya untuk berusaha. Yang berikutnya potensi manusia itu potensi tauhid atau potensi agama, bahwa manusia ini tetap mempunyai keyakinan beragama sejak manusia itu dilahirkan, sehingga manusia mempunyai fungsinya manusia itu adalah sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin, mengatur alam semesta ini, mengolah dan sebagainya. Sehingga fungsi yang kedua manusia itu hanya untuk beribadah pada Allah, menghambakan diri pada Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Fungsi yang berikutnya manusia punya fungsi jasmani atau fisik, juga punya fungsi akal, ruhaniyah, qalbu. Sehingga hal ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia ini adalah manusia yang makhluk yang sempurna. Nah, kaitannya dengan kajian agama. Sebelum kita kaitkan dengan agama, manusia ini dengan agama, maka kajian agama itu sendiri apa? Kajian agama itu secara etimologi kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti kecil atau berantakan. Jadi agama berarti tidak berantakan atau kecil, sehingga orang beragama ini tetap hidupnya akan tenang, tentram, sejahtera sesuai dengan aturan. Ya, yang kedua yaitu religi, yang berasal dari bahasa Latin religio, adjektif religius. Akan tetapi sering kata ini dikaitkan dengan kata religer yang berarti mengikat tetapi masih lanjut juga. Ini kata-kata itu seperti itu. Yang jelas bahwa keterangan yang kedua ini, agama itu dikaitkan dengan pengikatan, bahwa orang yang beragama tentunya orang itu sudah melakukan pengikatan diri antara sang pencipta dan kholiknya. Sang pencipta, kholik, makhluk. Terus juga dinamakan din, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata dana, yang sebenarnya memiliki beberapa arti, diantaranya cara atau adat istiadat, peraturan, undang-undang, taat dan patuh, pembelasan, menunggalkan ketuhanan, perhitungan, hari kiamat, nasihat dan agama. Harun Nasution, Bapak Harun Nasution itu mengidentifikasi beberapa definisi tentang agama dari para ahli, bahwa agama itu didefinisikan sebagai berikut, bahwa agama itu pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia, mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia,
dan yang mempengaruhi perbuatan manusia. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Terus suatu sistem tingkah laku berasal dari suatu kekuatan gaib. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Yang G, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Juga ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Nah, bagaimana unsur-unsur agama dan apa saja unsur-unsurnya ini? Unsur-unsur agama itu yang pertama ada unsur-unsur kekuatan gaib. Yang kedua ada keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di akhirat itu tergantung pada adanya hubungan dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Nah, yang ketiga respon yang bersifat emosional dari manusia. Yang keempat paham adanya yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Pengelompokan agama atau secara bahasa yang modern ini adalah klasifikasi agama. Agama ini diklasifikasi, dikelompokkan menjadi A. Agama samawi, yaitu agama ini disebut juga sebagai agama tauhid yang berasal dari kata wahada yang berarti menganggap satu. Agama samawi merupakan agama yang pertama di dunia yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama samawi yang dibawa oleh semua nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Muatan pesan ajarannya sama, yaitu mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan. Yang berikutnya klasifikasi agama ardi. Ialah agama bumi atau agama budaya. Agama ini disebut art karena semuanya konsep asalnya berasal dari cipta, rasa, dan kasa manusia. Nah, bagaimana kebutuhan terhadap agama manusia ini? Ada beberapa argumen mengapa agama itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Manusia tanpa agama ini akan kacau. Maka argumennya bahwa yang pertama, agama merupakan sumber kebenaran mutlak. Yang kedua, agama sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang gaib. Yang ketiga, agama sebagai sumber ajaran moral. Yang keempat, agama dapat memberikan nasihat yang sangat berharga bagi manusia, baik di kala suka maupun duka. Nah, akhirnya dari pembelajaran ini, materi ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak paham dan nanti akan bertemu kembali ketika kita mulai pembelajaran di kelas atau daring. Mudah-mudahan pandemi ini cepat terkondisi dan untuk musibah dari pandemi ini mudah-mudahan cepat selesai. Ya cukup sekian, mohon maaf dan kekurangan, mudah-mudahan anak bisa paham. Wallahumma biq li a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.